tadi ada yang menarik juga Bu, terkait kelompok rentan dari keluarga prasejahtera. Nah, pandemi ini kan berdampak juga kan Bu ke perekonomian masyarakat ya Bu. Kesannya yang terjadi sekarang adalah ada kesenjangan itu semakin meningkat. Nah, apakah ini juga akan berimplikasi pada nanti meningkatnya gangguan jiwa di Indonesia, dan kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat yang berwenang paling kecil, misalnya seperti kecamatan atau kelurahan, untuk bersama-sama menghimpun anggota rumah tangga yang ada di sana gitu Bu, supaya bisa saling membangun kondisi kesehatan mental yang kondusif. Iya, sudah kayaknya memang secara apa ya, common sense dan juga data juga menunjukkan ini ya, makin banyak yang mengalami penurunan ini kesejahteraan seperti itu ya, dari semula misalnya cukup sejahtera lah gitu ya, tapi dengan adanya pandemi ini jadi turun kondisi kesejahteraan di tingkat keluarganya. Ya, masalah-masalah sosial dan juga masalah kejiwaan itu saya rasa memang perlu sekali peran serta masyarakat gitu. Jadi kepedulian bersama gitu ya, dukungan sosial itu ternyata penting sekali ya. Walaupun seringkali merasa bahwa malas deh kalau diurusin sama orang lain misalnya gitu ya, apalagi anak anak muda generasi yang remaja dan juga dewasa muda kan seringkali malas gitu ya kalau diurusin orang lain atau teman, malas. Padahal sebenarnya ini kita butuh banget ya yang namanya dukungan sosial, itu penting sekali ya. Ketika masalah sudah sampai tidak tertangani dengan diri sendiri, mau nggak mau kita harus menengok ke orang sekeliling kita. Oleh karena itulah penting ya kita menjaga dukungan sosial ya, dukungan sosial yang baik, dan tentunya ini kalau dari orang yang mencari ya. Tapi kalau pada masyarakatnya sendiri ya dibuatlah sebaiknya memang ya kayak tingkat RT RW. Saya rasa sudah ya, orang Indonesia masih bagus lah ya sosial ininya ya, kesadaran sosialnya masih bagus. Jadi walaupun misalnya ada tetangga yang kayaknya ini orang nyebelin banget misalnya gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia kena COVID, sakit keluarga, mau nggak mau tetap kita mau menolong. Saya rasa itu masih bagus ya. Di Indonesia ini saya rasa masih menyadarilah bahwa ya sesama manusia ini harus saling menolong gitu ya. Jadi dua-duanya ya, dari pihak orang yang membutuhkan secara individu, kita semua harusnya memang menjaga lingkaran sosial kita supaya itu tadi, setidaknya kita kalau punya masalah yang sudah cukup berat, minimal ada bantuan gitu ya. Jadi tidak bisa menangani diri sendiri itu. Ternyata masalah kejiwaan itu seperti itu ya Mbak Dara ya. Nggak bisa mau jadi superwoman atau superman tuh nggak bisa gitu. Nah Berarti yang kedua kegiatan dari masyarakat juga mesti mengupayakan menyediakan ya, membuat semacam wadah-wadah kecil apa tingkat komunitas RT RW atau masjid ya atau gereja whatever ya, itu ada juga melihat orang-orang mana sih di sekeliling kita yang butuh bantuan gitu. Ya, kemudian Bu tadi di pernyataan sebelumnya, kenapa alasan dilakukan deteksi dini kan salah satunya untuk mencegah ada panen kan Bu, ada panen dari gangguan jiwa di masa depan nanti. Nah, yang mau saya tanyakan sebenarnya apa kerugiannya ketika nanti akan terjadi hal itu? Tentu saja ada kerugiannya ya, karena biaya untuk biaya pengobatan untuk orang yang punya masalah kejiwaan, apalagi yang sudah gangguan kejiwaan ini besar sekali sebenarnya, gitu ya. Belum itu baru biaya pengobatannya, dan itu pun kalau pada orang-orang yang misalnya terdiagnosisnya sudah terlambat. Nah, seringkali kan gitu ya, masyarakat kita ini punya masalah kejiwaan karena kurangnya tadi juga pengetahuan dan tentang gangguan atau masalah kejiwaan, akhirnya dibawa dulu kemana? Ke orang pinter ya. Padahal psikiater, psikolog orang pinter juga ya. Sekolahnya lama. Ya, tapi orang pinter yang lain gitu ya. Yang sekolahnya lain lagi lah, tanda kutip sekolahnya. Atau misalnya dikeliling dulu kemana, akhirnya pas udah ditangani oleh profesional masalah kejiwaan, udah sangat parah gitu ya. Jadi mau nggak mau dia pengobatannya sampai seumur hidup misalnya gitu ya, atau harus ditangani seumur hidup misalnya. Jadi ini kan makin berat. Ini baru dari pengobatan kuratif kemudian rehabilitatifnya ya. Belum lagi nanti bebannya ya. Kalau seseorang ini tidak bisa lagi memang berfungsi sebagai tenaga yang produktif gitu, mau nggak mau dia menjadi istilahnya tanda kutip beban gitu ya bagi keluarganya dan juga mungkin negara lah ya secara umum gitu. Walaupun kita nggak boleh ya bilang beban, tapi ya gimana memang kenyataannya seperti itu ya. Jadi
dia nggak bisa bekerja secara produktif, tidak punya penghasilan, jadi keluarganya yang harus menanggung kan. Nah, ini juga jadi beban juga. Misalnya keluarga ini bisa menggunakan dana itu untuk peningkatan kesejahteraan keluarga dan sebagainya, jadi tidak bisa gitu. Itu baru tahap individu ya. Belum lagi kalau misalnya tahap tingkat negara gitu. Kerugian dari adanya orang yang tidak bisa produktif ya. Kemudian kalau ini banyak, wah, lebih banyak lagi ya. Ada sebenarnya studi yang menghitung itu ya, cuman saya juga tidak ingat itu besarannya berapa sih untuk biaya untuk sampai kesembuhan dan mungkin rehabilitatif itu ya. Tapi saya lihat cukup besar. Dan memang kalau dilihat obat-obatan untuk kejiwaan ini mahal-mahal ya. Gitu, tidak seperti paracetamol itu sakit kepala itu kan cuma berapa? Mungkin Iya benar banget. Rp1.000 sebutir ya. Ini nggak semurah itu satu. Kedua juga harus di monitor ya Iya, penggunaannya supaya karena kan juga ada efek samping gitu. iya. Nah, ini jadi bebannya nggak cuma di individu, tingkat keluarga, tapi juga tingkat negara juga ya. Jadi banyak kerugian yang diderita kalau itu kita biarkan. Gitu. Baik, Bu. Kemudian untuk meningkatkan awareness dari diri sendiri, Bu. Referensi mana yang paling baik, yang paling tepat untuk diakses masyarakat di tengah banyaknya informasi yang tersedia gitu, Bu? Ya, ya memang kalau misalnya masyarakat di kota sih bisa ya pakai melihat ke internet dan Iya, sebagainya. betul, Bu. Itu ada ya website-website untuk ini ya misalnya Nah, itu Bu, maksudnya website apa yang ya terpercaya untuk kita akses? ya tentu saja yang organisasi profesi dulu ya yang Ya, pertama atau Kementerian Kesehatan duluan. Nah ya Kementerian Kesehatan itu ada dia kalau nggak salah website untuk kesehatan jiwa khusus ada. Nanti di situ juga ada link untuk organisasi profesi yang bisa menangani masalah kejiwaan gitu ya khusus untuk itu ada. Jadi itu pertama dulu lah. Kalau kayaknya ini belum jelas atau nggak puas gitu ya, ya, bisa juga ke misalnya biro-biro psikologi atau praktek yang memberikan penyuluhan dulu, tapi tidak bisa kayak saya rasa kalau itu baru informasi-informasi dasar ya kalau saya lihat tentang misalnya kalau merasa begini begitu ini apa sih artinya gitu ya. Tapi kalau untuk terapinya ya mau nggak mau memang ke organisasi profesi, kemudian yang paling nyata udah pasti harus ke inilah, ke pelayanan kesehatan, udah ya pasti betul. bener itu ya. Minimal dia ke puskesmas ya, kemudian rumah sakit ya. Rumah sakit. Sekarang ini kayaknya akan diarahkan rumah sakit umum itu juga nanti perlu juga menerima orang-orang yang punya masalah kejiwaan gitu ya. Sudah mulai dicoba ke sana. Karena kan tadi ya adanya gap rumah sakit jiwa yang tersedia itu terbatas banget gitu ya. Jadi rumah sakit umum pun sekarang diupayakan untuk mau menyediakan bangsal untuk psikiatri gitu ya. Oh, Paling benar udah itulah ke pelayanan ya, kesehatan yang nyata. Nanti kalau ya misalnya betul, Bu. wah susah barulah mencoba ke website-website itu gitu ya, Ya, apa yang harus saya lakukan. dan website-nya juga harus terpercaya atau Iya, cara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, Bu. minimal Kemenkes ya. Kemudian kalau misalnya organisasi profesi yang benar-benar profesional itu kan PDSKJI ya, dokter spesialis kesehatan, dokter spesialis kejiwaan. Kemudian psikolog klinis ya, Ikatan Psikolog Klinis itu sudah pasti kejiwaan juga dan menangani orang-orang yang punya masalah kejiwaan. Itu memang masuk juga tenaga kesehatan mereka Ya, ya. baik, Bu. Oh ya, satu lagi ini ya, perawat perawat kesehatan jiwa kalau nggak salah ada juga. Kemudian Bu, untuk generasi-generasi yang sekarang menempati presentasi terbanyak di 270 juta populasi, Bu. Itu kan generasi Z dan generasi milenial, Bu. Nah, generasi-generasi ini tuh sangat dekat dengan sosial media. Dan sosial media pasti memberikan banyak sudut pandang bagi mereka mengenai kesehatan jiwa. Dan ada juga yang misleading tentang ini. Gitu. Jadi muncul istilah kalau yang sekarang tuh ada romantisasi gangguan jiwa gitu, Bu. Nah, bagaimana peran tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan mental untuk meluruskan pandangan ini, Bu, terhadap terutama generasi-generasi yang ada di level itu, yang dekat sekali dengan sosial media. Iya, ya sebenarnya saya lihat juga memang para profesional kesehatan jiwa seperti ada juga psikolog atau juga psikiater ya, dokter spesialis kejiwaan yang memang mereka juga punya
istilahnya akun-akun ya yang juga mempromosikan ya mempromosikan tentang kesehatan jiwa dan kemudian juga memberikan informasi tentang cara preventif ya jika merasakan gejala-gejala gitu. Saya rasa juga cukup bagus gitu ya di situ. Dan kalau profesional ini kan mereka sebenarnya juga apa ya sudah ada semacam apa ya sumpah lah gitu, ada etika profesinya gitu. Nah kalau tadi misalnya ada romantisasi, nah sebenarnya memang saya sih menghimbau aja ya untuk yang memang mempunyai tadi ya akun-akun yang mempromosikan masalah kesehatan jiwa itu sudah bagus, tetapi penting juga tidak hanya menjelaskan tentang gejala-gejala gitu, tetapi juga gimana sih yang harus dilakukan jika merasakan gejala tersebut. Ya. Jadi romantisasi tadi, misalnya wah kayaknya gue depresi nih gitu ya, padahal mungkin apa sih baru galau sebentar misalnya gitu ya. Iya, dan kesannya Ya. Ada yang menganggap kalau itu keren gitu punya Punya hal-hal yang gejala seperti itu. depresi, Nah, iya betul Bu. punya gejala fobia tuh keren ya. Ya. Iya memang bisa jadi kayak gitu ya. Tapi ya itu tadi ya caranya kita kan tidak boleh kemudian ini kebanyakan orang lebay gitu ya. Kita juga nggak bisa seperti itu karena kita nggak tahu. Bisa jadi memang dia beneran merasakan itu ya. Nah saya rasa memang sebaiknya tidak hanya menjelaskan tentang gejala, tapi gimana sih gitu ya mencoba dicoba untuk diperbaiki atau diupayakan untuk lebih baik gitu ya. Jadi mungkin kegelisahan yang dirasakan itu sudah berapa lama kan. Kemudian juga ada himbauan untuk segera mencari bantuan. Kalau misalnya sampai berapa seminggu, 2 minggu dirasakan terus-menerus dan tidak berkurang, ya itu sebaiknya segera cari bantuan ya. Jadi yang merasakan ini juga tidak terlalu merasa bahwa ini keren gitu ya, gue bukan keren tanda kutip mungkin ya, wah gue ini sebenarnya mental gue kena nih gitu ya, ya oke lah kena, tapi kenanya seberapa sih gitu ya. Jangan lupa juga menyisipkan bahwa ada nih ya, bahwa kita tuh perlu juga mempromosikan ini ya kemampuan resilient, kemampuan bertahan, ya kemampuan membal mental gitu apa seperti bola, kalau bola itu kan dilempar dia balik gitu ya. Nah kira-kira seperti itu ya. Nanti ada juga menuduh, ini si ibu ini toxic positivity. Ya, sampai batas mana ya kita mengupayakan. Kan tadi udah ada batasnya. Kalau kayaknya seminggu, 2 minggu berturut-turut kok masih galau ya, masih juga terganggu nih sehari-hari ya, jadwal kegiatan kerja, jadwal kuliah jadi nggak karuan. Nah, itu ada baiknya ya, mencari orang yang orang pinter tadi ya. Orang pinternya beneran ini. Iya. Lulusan perguruan tinggi. Tiga-tiganya berperan ya Bu ya, si pembuat akun sosial media yang bergerak di bidang kesehatan mental itu harus bertanggung jawab dengan apa yang dia edukasi, terutama berfokus pada solusi ya Bu ya. Dan topik-topik seperti resilience tadi, kemudian si pembaca itu juga harus memilih dan mengetahui batas dirinya untuk bisa melanjutkan diagnosanya ke profesional jika itu diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah kita sebagai penonton tidak boleh judging gitu ya, karena nggak tahu itu benar atau. Iya, ini stigma itu kan seringkali sekarang juga jadi masalah besar ya di temanya kesehatan, Hari Kesehatan Jiwa ya. Stigma itu yang membuat orang jadi enggan. Nah, tadi ya. Jadi mungkin karena enggan dia jadi itu tadi ya meluber, istilahnya meluber ke orang lain, merasa bahwa saya ini sudah kena nih mentalnya, tapi takut di stigma ya gitu ya. Jadi dia nggak mau mencari bantuan. Nah ini memang stigma itu besar sekali. Kadang kita sendiri juga merasa kalau misalnya saya ke psikolog atau ke psikiater, apakah saya gila? Nah itu sering kali kayak gitu ya. Masih banyak yang seperti itu. Walaupun tadi ada juga yang romanticizing, gitu ya. Walaupun sebenarnya kalaupun kita ke profesional belum tentu berakhir dengan diagnosa kan ya Bu ya. Iya, semua orang. Iya, diagnosa itu kan kalau ada gangguan ya. Tapi kalau misalnya saya memang punya masalah gitu ya, tapi saya ingin menyelesaikan. Cuman mungkin karena masalahnya itu berat, jadi dia bingung mau mulai dari mana. Nah itulah gunanya dari tadi ya orang ahli-ahli kesehatan mental yang profesional untuk membantu kita ini lagi ya mengatur kembali pikiran kita. Ada kalanya memang kalau yang sudah sangat berat mungkin membutuhkan obat-obatan ya, untuk membantu dia bisa berpikir lebih baik, membantu dia punya mood yang lebih baik ya. Di situ fungsinya sebenarnya. Jadi bukan selalu kemudian wah pasti lo ini ntar lagi masuk bangsal kejiwaan masuk rumah sakit, enggak selalu. Lebih banyak yang enggak daripada yang iya. Oh ya. Iya, jauh lebih banyak yang
membaik ya. Justru kalau yang sudah gangguan itu biasanya mungkin yang membawa sudah keluarganya ya. Terus saya lihat ini anak saya sudah 3 minggu nggak mau keluar kamar, nggak mau mandi, atau misalnya dia bajunya udah berapa hari nggak ganti-ganti, nggak mandi dan sebagainya. Itu biasanya kalau sudah mulai ini ada gejala yang orang lain bisa lihat yang mengganggu gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita sendiri yang merasa kayaknya saya udah butuh bantuan nih, saya ingin menyelesaikan masalah ini, tetapi gimana ya? Nah tapi itu tetap butuh untuk itu ya, untuk mencari bantuan di situ supaya bisa berpikir lebih lurus lah istilahnya. Ya. Oke. Kemudian seandainya kita menjadi teman atau mungkin pihak keluarga yang kita melihat ada tanda-tanda gejala gangguan jiwa nih di anggota keluarga kita atau teman kita, kemudian kita dicurhati gitu misalnya. Nah, apa yang paling baik untuk kita lakukan untuk menanggapi itu? Ya, ya ini juga gampang-gampang susah ya, tidak semuanya juga bisa melakukan. Kalau sebagai teman gitu ya setidaknya kita mendengarkan apa yang dia bicarakan gitu atau dia keluhkan gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau biasanya nih ya umumnya kalau kita dengerin orang curhat tuh gatel ya, pengen langsung ngasih solusi gitu ya. Harusnya lu kan gini 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 gitu ya. Atau malah justru balik curhat, iya gue sama tuh kayak gitu, gue juga ngerasain yang sama waktu itu. Nah, jadi malah cerita membandingkan sendiri ya. kesulitan satu sama lain jadinya. Jadi malah cerita sendiri, bukannya dengerin gitu. Ya memang yang paling bagus mendengarkan saja dulu, kemudian memberikan respon bahwa kita memperhatikan gitu ya, memperhatikan apa yang dia curhatkan gitu ya. Itu yang disebut apa ya, mendengar aktif sebenarnya. Itu semacam bantuan juga gitu ya. Artinya bahwa mendapat kesan bahwa dia tuh tidak sendiri. Bahwa orang tuh udah sumpek dengan permasalahannya, dia butuh yang namanya ventilasi ya. Ngeluarin udara-udara sumpek nih gimana nih gitu ya. Dengan cara tadi harus dikeluarin kan gitu. Nah, dan tidak semua orang bisa mudah mengeluarkan itu. Ya. Tidak semua orang bisa mudah mengatakan kelemahan dirinya atau kekurangan dirinya, gitu ya, atau kejadian buruk yang dialami dia, gitu ya. Itu tidak mudah gitu. Jadi kalau bagi saya sih kalau ada teman yang sudah mau curhat gitu, ya udah kita take time untuk dengerin dia. Jadi ketika mendengarkan itu ya kita di sini ada yang istilahnya right here right now ya. Harus jangan sambil liatin handphone gitu atau main game gitu ya. Kita dengerin benar-benar didengerin. Kita berikan respon yang menunjukkan bahwa kita memang mendengarkan dan merespon dia. Seperti misalnya, oh ya saya mengerti dan sebagainya gitu. Nah kalau sekarang ini kayaknya ramai juga nih saya lihat di Instagram sih adanya yang namanya apa ya, toxic positivity bahwa harus kamu tuh harus sabar, harus ini. Nah, itu memang bisa menjadi semacam toxic juga kalau berlebihan ya. Kita bisa berikan untuk semangat sebenarnya tapi nggak usah berlebihan. Seperti misalnya orangnya pengen nangis, kita bilang jangan nangis gitu. Kamu kalau nangis nanti kelihatan lemah. Nah, itu padahal nangis itu kan biologis saja gitu ya. Artinya untuk meredakan yang apa ya istilahnya sumpek gitu ya. Ya, itu tidak ada urusannya dengan bahwa dia terlihat lemah gitu, nggak ada hubungannya sebenarnya. Ya. Nanti habis itu paling kita menawarkan apa lagi yang bisa saya bantu atau bisa membuat kamu lebih nyaman gitu ya. Bisa dibikinin teh lah, mau nggak minum teh dulu anget gitu kan. Ya, itu kan menenangkan gitu. Atau kamu udah makan belum gitu. Jadi kebutuhan biologisnya itu dipenuhi ya seperti rasa haus, rasa lapar. Itu sering kali lupa loh ya orang-orang yang stres atau punya masalah yang sangat berat, lupa dia kebutuhan ininya fisiknya ya, makan, minum, mungkin tidur gitu ya, istirahat gitu ya, itu suka lupa. Jadi ya itu semacam dukungan psikologis awal ya. Nah itu kita bantunya itu. Jadi kebutuhan fisiknya kita ingatkan, ayo kamu makan dulu gitu ya, atau misalnya minum dulu gitu ya. Oke nanti kita cerita lagi atau dia udah puas cerita tawarkan untuk kebutuhan fisiknya. Ini beneran sudah lewat waktu Bu kalau ini. Saya nggak salah baca lagi. Nah untuk terakhir mungkin Bu, yang saya ingin tanyakan harapan Ibu ke depannya untuk kesehatan mental di Indonesia, kesehatan jiwa di Indonesia, baik dari segi provider maupun masyarakat yang mungkin sekarang sedang berjuang dengan masalah kesehatan jiwa, serta masyarakat yang ada di lingkungan orang yang memiliki masalah kesehatan jiwa. Harapan Ibu seperti apa? Ya, harapannya besar sekali ya kalau saya mah. Jadi wrap up. Iya,
karena sudah tahu ada permasalahan yang begitu besar, tentu kita tidak ada salahnya berharap. Ya, karena berharap ini kan bagian dari positif juga ya, bahwa kita tuh tidak tertutup kemungkinan untuk itu bisa terjadi. Ya harapannya tentu pelayanan kesehatan jiwa itu bisa lebih merata tentunya ya. Kemudian ya harapannya makin banyaklah generasi muda yang mau ya berkecimpung di bidang kesehatan jiwa ya, supaya kita nih nambah nih ya jumlah profesionalnya. Kemudian juga bantuannya jadi lebih banyak. Orang-orang yang mengerti dengan benar tentang kesehatan jiwa juga makin banyak. Tentunya akan membantu masyarakat secara keseluruhan se-Indonesia gitu ya. Itu adalah tantangan dan juga kesempatan yang baik ya. Nah, khususnya untuk kesehatan masyarakat saya juga berharap banget nih di pendidikannya tuh ada lah ya nanti disinggung tentang pentingnya masalah kesehatan jiwa masyarakat ya. Karena sudah waktunya nih ya teman-teman di kesehatan masyarakat itu berkecimpung juga di kesehatan jiwa. Kalau saya lihat dari materi pendidikannya masih minim ya, atau bisa dikatakan malah nggak ada tentang kesehatan jiwa. Ada peminatan khusus kayaknya Bu, kesehatan mental sekarang. Iya, S2 itu kalau nggak salah di UI ya. Iya. Baru buka gitu ya. Jadi itu baru ya Bu ya. Ya, tapi alhamdulillah udah buka ya. Alhamdulillah. Nanti biasanya yang lain nanti moga-moga ikut buka juga. Nah, itu antara lain harapan saya. Kemudian kalau untuk masyarakat umum ya berhati-hati dalam menggunakan aplikasi-aplikasi ya. Apakah benar itu melalui suatu penelitian atau hanya ya orang bikin kuis aja gitu ya. Memilih juga mana akun-akun yang akan diikuti dan dipercaya nasihat-nasihatnya misalnya atau isinya, konten-kontennya. Dan untuk yang secara luas ya kita mesti peduli sama orang lain. Nggak bisa tuh yang namanya kita mau hidup sendiri, nggak mau cuek, gue malas diurusin orang lain. Nah, itu dulunya saya waktu muda juga kayak gitu ya, tapi setelah itu belajar nggak bisa, manusia tuh nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa cuek sama orang lain gitu ya. Karena apa? Karena ternyata kalau udah punya masalah tetap butuh orang lain juga. Ya. Kalau enggak, ya itu nanti resikonya jadi masalahnya makin berat. Gitu. Ya, semoga nanti kesehatan jiwa di Indonesia makin membaik dan kita nggak panen ya. Nggak panen orang yang bunuh diri, nggak panen orang yang depresi. Amin, Bu. Amin. Ya baik, terima kasih Bu Aisyah atas waktu yang sudah diluangkan untuk pembicaraan yang sungguh berfaedah dan berkualitas ini Bu. Semoga berguna. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan rangkaian diskusi ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk ikuti lagi perkembangan-perkembangan yang ada di dunia kesehatan masyarakat di Indonesia melalui kanal YouTube Indonesia Public Health Podcast. Baik, saya tutup diskusi kita hari ini. Terima kasih Bu Aisyah atas kehadirannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.